semuanya, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Widya Oktavitriani dari akuntansi 23A. Hari ini saya mau ngajak kalian ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang topik yang sebenarnya sering dianggap serem, yaitu analisis laporan keuangan. Tapi jangan takut dulu ya. Walaupun namanya kelihatan formal, tapi kalau kita pahami pelan-pelan, sebenarnya ini hal penting banget gitu kan. Ibaratnya gini, kalau perusahaan itu manusia, maka laporan keuangan itu hasil check up kesehatannya ya kan. Dan analisis laporan keuangan itu seperti dokter yang membaca hasil check up tersebut. Nah, biar nggak makin penasaran, yuk kita mulai bahas. Jadi, analisis laporan keuangan itu adalah proses untuk menginterpretasikan atau membaca angka-angka dalam laporan keuangan agar kita bisa tahu kondisi sebuah perusahaan. Menurut Brigham dan Houston, analisis ini membantu kita memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan, tahu apakah operasionalnya efisien atau tidak, kemudian menilai kemampuan perusahaan bayar utang, dan menjadi dasar pengambilan keputusan, baik buat manajemen atau investor. Jadi intinya, tanpa analisis, angka di laporan keuangan itu cuman angka, nggak ada maknanya gitu kan. Kemudian tujuan analisis laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan banyak tujuan pentingnya. Yang diantaranya tuh yang pertama menilai kinerja perusahaan, yang kedua mengukur profitabilitas dan efisien, yang ketiga menentukan tingkat risiko, yang keempat membantu investor mengambil keputusan, yang kelima menilai kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, yang keenam mengidentifikasi potensi masalah keuangan. Nah, gampangnya analisis ini tuh membantu kita melihat perusahaan ini tuh sebenarnya lagi sehat atau sakit ringan atau justru harus masuk UGD gitu kan ya. Kemudian jenis-jenis analisis keuangan. Jadi menurut Brigham dan Houston, ada beberapa jenis analisis yang bisa dipakai perusahaan dan analisis. Yang pertama, analisis tren. Nah, analisis tren ini dipakai untuk melihat perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi misalnya laba di tahun 2021, 2022, dan 2023 naik atau turun gitu kan. Nah, yang kedua itu analisis perbandingan atau horizontal, yaitu membandingkan laporan keuangan dari 2 periode atau lebih. Nah, tujuannya itu untuk mendeteksi perubahan signifikan di pos-pos tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu analisis common size ya. Nah, setiap pos dihitung dalam bentuk persentase dari total. Nah, biasanya itu digunakan untuk membandingkan perusahaan kecil dengan perusahaan besar. Kemudian yang keempat yaitu analisis rasio keuangan. Nah, ini yang paling sering dipakai karena bisa menunjukkan kondisi perusahaan dari segi sisi. Kemudian yang kelima yaitu analisis arus kas. Untuk melihat pergerakan dana masuk dan keluar. Nah, sehat enggaknya nih perusahaan itu bisa ketahuan dari sini, dari analisis laporan arus kas ini. Nah, kemudian yang keenam yaitu analisis pertumbuhan. Untuk melihat kecepatan pertumbuhan perusahaan dalam hal penjualan aset atau laba. Nah, kemudian rasio keuangan. Ini bagian yang sering muncul dalam tugas atau ujian rasio keuangan. Tapi tenang,
kita bahas yang penting-penting aja tapi tetap jelas ya. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Nah, jenis rasio ini yaitu ada current ratio dan quick ratio. Interpretasinya, semakin besar rasio, semakin aman perusahaan bayar utang jangka pendeknya. Kemudian yang rasio kedua yaitu rasio aktivitas, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan mengelola asetnya. Nah, jenis rasio aktivitas ini ada 3, yaitu inventory turnover, total asset turnover, dan receivable turnover. Interpretasinya, turnover tinggi maka sama dengan perusahaan semakin efisien. Kemudian yang ketiga, rasio leverage atau solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utangnya. Nah, jenis rasionya yaitu ada debt ratio, debt to equity ratio atau DER, kemudian times interest earned, yaitu interpretasinya rasio tinggi bisa berarti perusahaan punya risiko gagal bayar lebih besar. Nah, kemudian rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, jenis rasionya yaitu ada net profit margin, ROA atau return on asset. Kemudian yang ketiga yaitu ROE atau return on equity. Interpretasinya, rasio tinggi berarti perusahaan efektif dalam menghasilkan keuntungan. Nah, kemudian keterbatasan analisis laporan keuangan. Walaupun analisis itu sangat bermanfaat, tapi ada keterbatasannya. Misalnya tuh yang pertama, data masa lalu tidak menjamin kondisi masa depan. Kemudian yang kedua, bisa ada manipulasi laporan. Yang ketiga, standar akuntansi antar perusahaan berbeda. Kemudian yang keempat, faktor eksternal tidak muncul dalam angka. Nah, yang kelima yaitu efek musiman bisa bikin angka menipu. Jadi intinya laporan keuangan itu membantu tapi bukan satu-satunya sumber kebenaran. Nah, kemudian manfaat analisis bagi pihak internal dan eksternal. Jadi untuk pihak internal itu manfaatnya yaitu yang pertama ada mengukur efisiensi operasional, membantu penyusunan anggaran dan menentukan strategi bisnis. Nah, yang kemudian manfaat untuk pihak eksternalnya yaitu yang pertama ada investor menilai apakah perusahaan itu layak diberi modal, dan yang kedua kreditor menilai kemampuan bayarnya, yang ketiga pemerintah menentukan pajak. Jadi analisis ini tuh penting bagi semua pihak, nggak cuma bagian keuangan aja. Kemudian kesimpulannya, analisis laporan keuangan itu memberikan gambaran jelas kondisi perusahaan, membantu pengambilan keputusan, mengungkapkan kekuatan dan kelemahan, dan memprediksi prospek masa depan. Jadi bisa dibilang tanpa analisis, perusahaan berjalan seperti orang yang menutup mata, nggak tahu arah dan kondisi sebenarnya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang analisis laporan keuangan. Jadi semoga penjelasan tadi bisa bikin kalian lebih paham dan gak takut sama angka-angka di laporan keuangan. Kalau ada bagian yang masih bikin bingung, boleh banget dicatat atau ditanyakan lagi. Terima kasih sudah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.